Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tidak pernah siap untuk menerima berita kematian. Kita tidak ada yang rela ditinggalkan untuk selama-lamanya. Kematian akan selalu membuat kita berduka, menangis pilu, dan kehilangan semangat hidup. Betapa sakit kita rasakan saat kita mengalami duka kehilangan. Rasanya separuhnya kita seakan ikut ke kuburan saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Tidak mudah bagi kita untuk menerima kematian orang yang kita kasihi. Kematian bagi kita adalah penderitaan yang paling menyakitkan. Saat Yesus mati dalam kematian yang tidak disangka, begitu tiba-tiba, begitu tragis, begitu memilukan, setelah mengalami siksaan yang sangat sadis, murid-murid Yesus dan perempuan-perempuan yang turut serta melayani Yesus semasa hidup mengalami duka pilu yang sangat dalam. Kematian Yesus yang begitu tragis dan tiba-tiba membuat mereka kehilangan harapan. Mereka tidak siap kehilangan Yesus sang guru mereka. Betapa kematian menjadi penderitaan yang sangat pahit yang dialami oleh setiap manusia, termasuk murid-murid Yesus dan perempuan-perempuan yang ikut dalam pelayanan Yesus. Dan dalam suasana masih berduka, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pada hari pertama minggu, pergilah Maria Magdalena ke kuburan, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan ia memberitahukan kepada Simon dan kepada murid lain bahwa Tuhan telah diambil orang dari kubur. Lalu Petrus dan murid yang lain pergi ke kubur dan tidak menemukan Yesus, hanya menemukan kain kapan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Apakah mayat Yesus sudah dicuri? Adakah yang sudah mengambil mayat Yesus? Tentu ini pikiran-pikiran yang muncul dalam benak mereka. Mereka tidak ada pikiran Yesus sudah bangkit. Duka mendalam, kematian Yesus yang begitu tragis membuat para murid bingung, sehingga mereka menjadi lupa apa yang disampaikan oleh Yesus berulang kali bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Yesus telah bangkit dan bukan dicuri dan bukan dipindahkan ke tempat lain. Yesus sudah bangkit dan kita menang. Yesus telah bangkit, ia hidup. Ia telah mengalahkan kematian, musuh momok yang sangat menakutkan bagi kita. Kebangkitan Yesus membuat kita sukacita dan berpengharapan bahwa hidup kita tidak lagi berakhir di kuburan. Kita akan mati untuk mengalami kebangkitan. Bahwa saat orang yang kita kasihi meninggal dunia, ada pengharapan baru bagi kita. Bahwa kita juga semua akan mengalami kematian dan dibangkitkan untuk bisa bertemu dengan Yesus, untuk mengalami hidup yang kekal. Yesus telah mengalahkan maut, dosa sudah dikalahkan. Yesus menang, dia bangkit.
Dia hidup dan berkuasa. Tugas kita sekarang mempersiapkan diri dengan hidup beriman kepada Kristus untuk menerima kehidupan yang kekal. Kebangkitan Yesus memberi hidup baru untuk kita. Kita sudah dimenangkan dari semua hal-hal yang mematikan hidup kita melalui jalan salib. Yesus sudah bangkit dan Dia hidup. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dalam segala perkara hidup yang kita lalui, seberat apapun, termasuk saat kita menghadapi kematian, jangan mau patah arang, jangan menjadi lesu, jangan terpaku dalam duka yang mendalam. Yesus sudah bangkit dan Dia sungguh-sungguh hidup dan selalu ada bersama-sama dalam setiap jalan yang kita lalui. Bahwa melalui kematian Yesus kita sudah dimenangkan. Segala perkara hidup pasti bisa kita menangkan bersama Yesus. Tuhan yang hidup selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut, Tuhan hidup dan berkuasa. Dia pengendali seluruh kehidupan. Serahkan hidup kita di dalam tangan pemeliharaannya. Dan sesulit apapun hidup kita, sepilu apapun penderitaan yang kita alami, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Pandanglah Dia yang hidup dan berkuasa. Di tangannya lah seluruh kendali kehidupan. Bangkitkan iman percayamu, hidupi firman-Nya setiap waktu, dan alami damai sejahteranya. Jangan fokus pada masalahmu, tetapi fokuslah memandang kepada Tuhan. Bersamanya ada pengharapan baru, semangat baru, kekuatan baru, dan sukacita sejati. Rayakanlah kebangkitan Kristus setiap hari. Hidup kita penuh harapan karena Kristus telah hidup. Kristus telah bangkit. Bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dosa sudah dikalahkan. Jangan mau lagi hidup dikuasai oleh dosa, tetapi izinkan Tuhan bertahta, hidup dan berkuasa dalam hidupmu. Kematian, musuh yang paling kita takutkan, sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Bahwa kematian bukan lagi akhir hidup kita, walau kita harus mati tinggal sekejap di kuburan untuk dibangkitkan dan menerima hadiah surgawi hidup kekal. Kebangkitan Yesus memberi garansi bagi kita semua untuk hidup sukacita di bumi dan hidup kekal di surga. Jangan sia-siakan hidup baru yang diberikan oleh Tuhan. Kerjakan keselamatanmu setiap waktu. Berserahlah pada kuasa dan kehendak Tuhan. Hiduplah senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.